Orang yang dua kaki pasti tidak bisa komit 100% dalam kaki yang lain, karena pasti roboh. Menjelang akhir tahun ini, padahal lagi musim hujan, udara kadang-kadang sejuk, agak dingin, walaupun kadang-kadang juga ada hangat. Tapi politik itu ternyata belum bisa dingin ini Pak. Karena ada yang namanya lagi dibahas di media mainstream maupun media sosial atau media online adalah tentang isu reshuffle kabinet yang muncul lagi setelah beberapa saat hilang gitu Pak. Bagaimana pendapat Bapak ini kalau misalnya benar-benar Pak Jokowi melakukan namanya reshuffle kabinet pada akhir tahun ini? Ya, reshuffle kabinet itu nomor satu haknya prerogatif presiden. Jadi yang menjadi landasan presiden pasti sesuatu yang kuat, kenapa harus di reshuffle. Dalam konteks reshuffle tadi bisa juga dikaitkan dengan kinerja. Tapi faktual memang saat ini terjadi suatu kondisi yang anomali karena ya menteri-menteri dari Nasdem yang masih duduk di kabinet itu, yang notabene Nasdemnya sendiri sudah mencanangkan secara tegas presiden tahun 2024 yang against Jokowi. Sesuatu ini menjadi anomali, menjadi tidak imbang. Apapun katanya itu tetap main dua kaki. Kenapa? Itu tadi, orang yang dua kaki pasti tidak bisa komit 100% dalam kaki yang lain, karena pasti roboh. Sehingga kalau itu kemudian ada analisa dari berbagai partai koalisi ataupun pengamat bahwa reshuffle ini adalah suatu keniscayaan, ya bisa dimengerti. Apakah bisa seseorang di dalam kabinet tetapi kalau kembali ke partai doktrinnya lain? Tentu ini sudah tidak pas. Nah, kalau mau di-reshuffle kan kemudian ternyata masih dalam perdebatan umum, walaupun Pak Jokowi mungkin ketawa saja gitu ya. Itu kan, dua menteri ini yang mau di-reshuffle. Kenapa nggak tiga sekalian? Nggak perlu tiga, dua pun sudah cukup. Itu menjadikan polemik di luar ini sekarang ini kenceng, dan masing-masing itu punya argumen, ya. Kenapa mesti katakanlah Menteri Kehutanan? Ada reasonnya. Kenapa Menteri Pertanian? Ada reasonnya. Kenapa kok tidak yang Menteri Komunikasi? Ada reasonnya. Sehingga masyarakat ini sekarang dihadapkan sebuah informasi yang banyak. Tetapi ingat bahwa semua itu pasti Pak Jokowi sebagai presiden itu kan mempunyai bukan sekedar pola ya, tetapi juga pasti berstrategi supaya pembangunan ini tetap berjalan dengan baik. Iklim politiknya juga tidak terlalu goncang. Saya rasa itu yang harus diciptakan untuk mendukung kelanjutan pemerintahan ini hingga akhir nanti di 2024. Nah, kalau mau bicara agak lebih detail kan masing-masing reason itu ada. Umpamanya sekarang kalau Menteri Pertanian dikaitkan kenapa barusan menerima piagam penghargaan dari FAO atau dari IRR kok sekarang ujuk-ujuk mau impor beras. Apakah tidak ada cara lain atau memang impor beras? Nah, ini sepertinya swasembada pangan itu kemudian menjadi belum full bisa diyakini. Ini tentu bisa dilihat juga sebagai suatu kelemahan. Bukankah akan lebih baik kalau digantikan orang yang bisa full committed untuk memikirkan pertanian ke depan dibanding yang pikirannya sudah dibagi dua. Demikian pula di kehutanan, tantangan ke depan ini sangat kompleks, lingkungan hidup sangat kompleks. Nah, ini juga mungkin daripada nanti dia terganggu karena policy partai, ya lebih baik digantikan dengan orang-orang yang masih bisa fokus 100% mendukung kepemerintahan sampai akhir nanti. Demikian pula yang di komunikasi. Mungkin lebih baik diganti orang yang masih bisa mengembangkan di bidang komunikasi ini yang senyatanya Indonesia yang archipelago ini membutuhkan suatu sistem informasi yang canggih mengikuti perkembangan zaman.
mungkin itu ya.